Halo semuanya, perkenalkan nama saya Putri Nilastiani, saya dari Universitas Cyber Asia, Prodi Akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu emotional intelligence. Emotional intelligence adalah kemampuan seseorang untuk mengenali, memahami, mengelola, dan mengendalikan emosi diri sendiri, serta memahami dan mempengaruhi emosi orang lain. Di dalam emotional intelligence ini ada 5 aspek utama yang mempengaruhi kecerdasan emosional seseorang. Yang pertama ada kesadaran diri. Kemampuan kesadaran diri adalah kemampuan untuk memahami emosi diri sendiri dan dampaknya terhadap pikiran dan perilaku. Yang kedua ada pengendalian diri, yaitu kemampuan untuk mengelola emosi negatif, mengendalikan impulsif, dan menyesuaikan diri dengan perubahan. Yang ketiga ada motivasi diri, yaitu dorongan dari dalam diri untuk mencapai tujuan dan semangat dan komitmen, tetapi bukan karena imbalan eksternal. Yang keempat ada empati, yaitu semua kemampuan untuk memahami perasaan, kebutuhan, dan perspektif orang lain. Yang kelima ada keterampilan sosial, yaitu kemampuan untuk membangun hubungan yang sehat, berkomunikasi dengan efektif, bekerja sama, dan memimpin dengan baik. Kecerdasan emosional penting dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari hubungan pribadi, dunia kerja, hingga kepemimpinan, karena membantu seseorang membuat keputusan yang lebih bijaksana dan membangun hubungan yang harmonis. Nah, kenapa emotional intelligence itu penting untuk kita semua? Emotional intelligence itu penting karena berpengaruh besar terhadap cara kita berinteraksi dengan orang lain. Contohnya ketika kita menghadapi tekanan, membuat keputusan, mengelola konflik, dan sebagainya. Ada beberapa alasan mengapa emotional intelligence itu sangat penting. Yang pertama yaitu untuk meningkatkan hubungan sosial. Orang yang mempunyai kecerdasan emosional tinggi cenderung lebih mudah berempati, memahami perasaan orang lain, dan juga dapat menjaga komunikasi yang baik. Ini dapat membantu hubungan yang sehat, baik di lingkungan pribadi maupun lingkungan profesional, baik dengan teman maupun dengan bos, dengan keluarga, dan sebagainya. Yang kedua ada untuk membantu mengelola stres dan emosi negatif. Dengan kemampuan mengontrol emosi, seseorang bisa tetap tenang di situasi sulit, tidak mudah marah, tidak mudah panik, dan tidak mudah frustasi. Ini penting untuk tetap menjaga kesehatan mental dan membuat keputusan dengan kepala dingin. Yang ketiga ada menunjang kesuksesan di tempat kerja. Di dunia kerja, kemampuan bekerja sama, berkomunikasi yang efektif, dan kepemimpinan yang sangat baik sangatlah dibutuhkan. Kecerdasan emosional membantu seseorang memahami dinamika tim dan menangani konflik dengan bijak. Lalu ada yang keempat, yaitu membuat keputusan yang lebih bijak. Orang yang sadar akan emosinya tidak akan buru-buru mengambil keputusan hanya karena marah atau sedih. Mereka bisa menilai situasi secara objektif dan memilih tindakan yang paling tepat. Yang terakhir bisa meningkatkan kepercayaan diri dan motivasi. Nah, di emotional intelligence ini bisa membuat kita lebih paham siapa diri kita, apa yang kita rasakan, dan apa yang kita inginkan. Dengan kita memahami diri kita sendiri dan bisa mengelola emosi, seseorang akan lebih yakin dalam bertindak dan memiliki tujuan yang jelas dan termotivasi untuk terus berkembang. Singkatnya, kecerdasan emosional membantu kita menjadi pribadi yang lebih dewasa secara emosional dan mampu bekerja dengan baik dalam tim
dan memiliki kontrol diri yang kuat dalam berbagai situasi. Lalu kapan kita harus mengimplementasikan emotional intelligence ini? Yang pertama, dalam komunikasi sehari-hari. Contohnya, ketika menyampaikan kritik, menerima saran, atau memberikan dukungan. Kita bisa menyampaikan perasaan atau pendapat dengan cara yang tidak menyakiti orang lain. Dan juga kita bisa memahami perasaan orang yang sedang berbicara dengan kita. Yang kedua ada ketika kita menghadapi sebuah konflik. Contohnya, kita bertengkar dengan teman, bertengkar dengan rekan kerja, keluarga, dan lain-lain. Emotional intelligence ini dapat membantu kita untuk tetap tenang, mendengarkan pendapat orang lain, dan mencari solusi tanpa emosi yang meledak-ledak. Yang ketiga, ketika kita merasa stres, cemas, ataupun saat marah. Contohnya, di saat kita mendapatkan nilai yang buruk, ketika tugas menumpuk, atau ketika kita memiliki masalah pribadi lainnya. Dengan kecerdasan emosional yang kita miliki, kita bisa mengenali apa yang kita rasakan, kita bisa menenangkan diri, dan mencari cara menyelesaikan masalah dengan kepala dingin. Lalu, kecerdasan emosional ini juga dapat kita implementasikan saat kita bekerja di dalam tim atau di dalam sebuah organisasi. Saat kerja kelompok atau kerja di kantor, emotional intelligence membantu kita bekerja sama dengan orang lain, memahami perbedaan karakter, dan menciptakan suasana kerja yang positif. Lalu yang kelima, ketika mengambil keputusan yang penting. Contohnya, ketika kita memilih jurusan kuliah, atau kita menerima sebuah pekerjaan, atau menolak tawaran kerja, emosi bisa sangat mempengaruhi keputusan kita. Kecerdasan emosional ini membantu kita dalam memilah dan memilih mana keputusan yang didasarkan pada logika dan mana yang terlalu terbawa suasana atau terbawa perasaan. Yang terakhir, ketika kita memimpin atau memotivasi orang lain. Contohnya ketika kita jadi ketua kelompok, ketika kita menjadi pembimbing atau sebuah panitia atau seorang panitia, seseorang pemimpin yang cerdas secara emosional bisa memahami kebutuhan tim, memberi motivasi, dan mengatur konflik dengan baik. Kecerdasan emosional ini bisa digunakan setiap hari, terutama saat kita berhadapan dengan emosi, baik itu emosi kita sendiri maupun emosi orang lain. Semakin tinggi kecerdasan emosional seseorang, maka semakin bijak dan tenang dia bisa menjalani hidup. Bagaimana caranya menerapkan dan memahami kecerdasan emosional itu? Yang pertama yang harus kamu lakukan adalah untuk mengenali dan memahami diri sendiri. Kamu bisa meluangkan waktu untuk refleksi, misalnya dengan menulis jurnal harian, seperti isinya bisa saja apa yang kamu lakukan hari ini, terus bagaimana perasaanmu hari ini, apakah ada yang membuatmu sedih, bersemangat, atau mungkin merasa kehilangan, galau, dan sebagainya. Lalu perhatikan pola emosi kamu di situasi tertentu. Misal saat kamu marah, itu tuh karena apa? Misalnya ditekan oleh atasan kah? Atau misalnya dikhianati oleh teman kah? Atau mungkin kamu gugup saat berbicara. Kamu harus memperhatikan pola emosimu itu. Nah, ketika kamu sudah mengetahui kamu
kurang di bagian sana, kamu bisa mulai mencari solusi bagaimana cara mengatasi itu. Dengan kamu melakukan semua itu, mungkin kamu juga bisa jadi lebih sadar terhadap apa yang mempengaruhi perasaan dan emosimu selama ini, sehingga kamu bisa memperbaiki itu dan menjadi lebih baik selanjutnya. Lalu, cara yang kedua, yaitu belajar mengelola emosi. Sebelum kamu sebelum kamu mulai mengambil respon terhadap sesuatu yang membuat kamu emosi, ambil jeda terlebih dahulu. Latihlah teknik bernafas, atau mungkin kamu bisa bermeditasi saat stres, saat marah, saat sedih. Jangan sampai kamu langsung bereaksi terhadap sesuatu yang membuat kamu emosi, tapi cobalah pikirkan dampaknya ketika kamu meluapkan emosi kamu secara langsung. Jika kamu melakukan itu, manfaat yang kamu dapatkan, kamu bisa menjadi lebih tenang, tidak gampang meledak-ledak, dan bisa membuat keputusan yang lebih bijak. Lalu yang ketiga, ada meningkatkan motivasi diri. Dengan cara menetapkan tujuan pribadi yang jelas dan realistis, fokus pada proses, dan bukan hanya pada hasil yang ada, tetapi pada prosesnya, bagaimana kamu melakukannya, bagaimana caranya kamu melewati itu semua, bukan hanya pada hasil yang akan didapatkan. Lalu, rayakan pencapaianmu, walaupun hal kecil pun tidak apa-apa, tapi rayakan agar kamu tetap bersemangat selanjutnya. Jadi, manfaat yang kamu dapatkan dari meningkatkan motivasi diri ini, yaitu kamu bisa tetap termotivasi walaupun nantinya kamu akan menghadapi rintangan atau kegagalan yang lebih besar daripada yang kamu hadapi saat ini. Lalu yang keempat, ada melatih empati dengan cara mendengarkan orang lain tanpa menghakimi. Contohnya, ada teman kamu yang curhat tentang masalahnya, cukup kamu dengarkan tanpa kamu menghakimi apa yang terjadi saat itu, entah itu salah ataupun benar. Lalu coba posisikan diri kamu ada di posisi mereka. Kalau misalnya kita ini ada di posisinya dia, apa yang akan terjadi? Apa yang akan kita rasakan jika kita menjadi dia saat ini? Lalu, perhatikan bahasa tubuh dan ekspresi orang lain. Itu sangat bermanfaat bagi kita semua, karena hubungan yang ada menjadi lebih dalam dan kamu bisa menjadi lebih peka terhadap kebutuhan orang lain. Lalu yang kelima, ada bangun keterampilan sosial dengan cara melatih komunikasi yang jelas dan lebih sopan. Belajar memberi umpan balik dengan cara yang membangun, bukan dengan cara yang menjatuhkan. Lalu jadilah pendengar yang aktif, bukan hanya menjadi pembicara yang aktif. Ini sangat bermanfaat bagi kamu karena kamu akan lebih menjadi mudah bergaul, menjadi banyak memiliki teman, dan dapat menyelesaikan konflik dan bekerja sama dengan orang lain dengan baik. Kesimpulannya, untuk memahami dan menerapkan kecerdasan emosional kamu itu tidak harus langsung sempurna. Mulailah dari hal kecil seperti belajar mengenali perasaanmu sendiri, lalu berusaha bersabar saat emosi itu muncul. Itu bisa kamu lakukan dengan latihan terus-menerus. Kamu akan menjadi pribadi yang lebih bijak, lebih tenang, dan lebih dihargai oleh orang sekitarmu. Baik, mungkin dari saya hanya sekian yang bisa saya sampaikan tentang emotional intelligence atau kecerdasan emosional ini. Saya berharap apa yang saya jelaskan dapat berguna bagi teman-teman semua, bagi rekan-rekan semua. Dan mohon maaf jika misalnya ada salah
dalam bertutur kata atau ada kesalahan dalam pengetikan dan sebagainya dalam video ini, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Jadi saya akhiri video kali ini. Sekian dan terima kasih.